Judul materi: Pengembangan Kurikulum Tinggi Institusional Mikro. Pengertian pengembangan mikro. Pengembangan kurikulum di tingkat mikro atau sekolah merupakan implementasi dari pengembangan kurikulum di tingkat makro atau nasional. Sebagaimana ditegaskan di bab sebelumnya, sinergi pengembangan kurikulum di tingkat makro dan mikro sangat diperlukan untuk keberhasilan penerapan kurikulum hasil pengembangan. Secara komprehensif, dalam bab ini akan dijelaskan 5 hal. Adapun cakupan yang terdapat dalamnya yaitu ada 3. Cakupan rancangan tingkat mikro, tahap analisis rancangan, tahap perencanaan. Cakupan pertama yaitu cakupan rancangan tingkat mikro. Pengembangan kurikulum harus kontekstual dengan situasi daerah dan tidak dapat dikerjakan secara utuh oleh pihak pusat atau di tingkat makro saja. Partisipasi aktif guru dan masyarakat diperlukan dalam proses pengembangan kurikulum. Pada tahap final dan detail, maka proses pengembangan kurikulum sangat memerlukan peran guru dan sekolah. Bagian proses pengembangan kurikulum di tingkat sekolah ini disebut pengembangan kurikulum tingkat makro. Bagian 2, tahap analisis rancangan. Pada tahap analisis rancangan, pengembangan kurikulum tingkat mikro ini ada 2 informasi dan data yang vital harus dipunyai, yaitu tentang profil peserta didik dan persyaratan pekerjaan yang diperlukan di masa datang. Kedua informasi ini harus diperoleh secara sistematis sehingga diperoleh yang akurat dan komprehensif. Yang pertama tentang informasi dan data tentang peserta didik. Ya, untuk memperoleh peserta didik perlu dianalisis profil yang dipunyai atau yang ada pada dirinya dan profil yang seharusnya dipunyai sebagai prasyarat untuk dapat mengikuti dan menguasai keterampilan atau jenis vokasi yang dipelajar. Yang kedua yaitu informasi tenaga kerja yang mendatang. Lulusan sekolah vokasi utamanya memang disiapkan untuk bekerja pada suatu okupasi atau pekerjaan tertentu. Dalam perkembangannya terkait dengan tuntutan demokratis, pendidikan sepanjang hayat, dan penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran, maka pengembangan kurikulum pendidikan vokasi ini juga dirancang untuk membekali lulusan dengan bekal untuk meneruskan guna meningkatkan profesionalnya dan juga untuk membekali lulusan dengan kecakapan berwirausaha. Pada bagian 3, penentuan komposisi isi kurikulum. Tahap ini adalah menganalisis kesesuaian antara hasil analisis informasi tentang peserta didik dan persyaratan tenaga kerja di masa yang mendatang. Pada analisis ini akan terlihat filosofi yang dianut pengembang kurikulum vokasi. Tahap yang ketiga atau bagian yang C yaitu tahap perencanaan. Tahap perencanaan merupakan tahap yang krusial dalam pengembangan kurikulum di tingkat mikro atau tingkat sekolah. Pada tahapan ini kami memiliki sasaran pertama kami yaitu kebijakan atau tujuan pendidikan tingkat makro atau nasional. Yang kedua sasaran kami yaitu visi misi dan tujuan kelembagaan atau sekolah. Yang dalamnya mencakup juga hasil analisis pekerjaan dan karakteristik peserta didik. Perencanaan di tingkat makro ini yang utama mencakup 4 tahapan yaitu merumuskan tujuan khusus dan mengidentifikasi unit belajar dan isi materinya. Yang kedua, mengembangkan instrumen evaluasi hasil belajar atau tes. Yang ketiga, memilih metode pembelajaran. Dan yang keempat yaitu mengembangkan sumber belajar. Yang pertama, merumuskan tujuan instruksi khusus. Menulis tujuan instruksi khusus kinerja khusustik yang baik adalah vital dalam pengembangan kurikulum tingkat mikro. Karena hal ini menjadi basis untuk mengetahui apa saja yang harus dipelajari peserta didik dan juga untuk mengetahui apa peserta didik sudah mencapai yang dipelajari tersebut. Rumusan TIK harus
menghasilkan hasil belajar yang terstruktur. Untuk itu, tidak cukup hanya menuliskan tik, misalnya peserta didik dapat menggambar. Tujuan ini tidak jelas. Tik yang baik harus memberikan identifikasi, tingkat kuantitas dan kualitas, dan juga situasi atau kondisi yang menjadi peserta didik dapat mencapai hasil belajar. Dalam contoh, menggambar dengan benar. Pada bagian merumuskan tujuan instruksional khusus, terdapat ranah kognitif. Menurut Cathall 2002, pembagian 3 ranah belum yang dijelaskan ranah kognitif mencakup 6 tingkat keterampilan intelektual dari yang sederhana sampai kompleks. Tingkat pertama adalah tingkat yang paling rendah, yaitu yang mengembangkan pada mengingat tentang fakta, prinsip, rumus, atau proses pada ranah ini. Tingkat kedua yaitu peserta didik tidak hanya sekedar mengingat. Tingkat yang selanjutnya yaitu tingkat yang ketiga adalah menganalisis dari suatu permasalahan menjadi bagian-bagian yang lebih rinci dan bagaimana bagian-bagian tersebut terkait satu sama lain sehingga menjadi suatu pemahaman yang komprehensif dari masalah atau keadaan yang dibahas. Tingkat yang keempat yaitu tingkat mengevaluasi dari suatu permasalahan atau objek menurut suatu kriteria atau standar tertentu. Tingkat keenam adalah mengapresiasi sesuatu dengan proses produksi, situasi dan berbeda dari yang sudah ada dan mempunyai nilai lebih dari yang sudah ada. Tetapi lebih dari itu yaitu sudah menguasai ini. Interpretasi dari fakta, prinsip dan proses dipahami pada tingkat pertama. Tingkat ketiga adalah mengaplikasikan dari prinsip rumus. Pada bagian merumuskan tujuan terdapat juga yaitu ranah psikomotor. Pada konsep yang pertama ini, tingkat pertama yaitu memanipulasi atau yang sering disebut dengan to manipulate, yaitu peserta didik memproduksi atau menghasilkan kegiatan fisik dari yang mereka lihat atau observasi guru atau dari ingatan yang mereka punya. Yang kedua yaitu konsep kedua. Tingkat kedua adalah mempresisi atau yang sering disebut dengan to supervise, yaitu melakukan gerakan fisik tanpa bimbingan guru atau pihak lain dan mencapai hasil yang diharapkan secara lancar, baik dan teliti. Tingkat keempat yaitu mengartikulasi yang sering disebut dengan to articulate, yaitu melakukan gerakan fisik secara baik dan mengadaptasi. Dan konsep yang ketiga yaitu situasi atau konteks yang baru. Tingkat ketiga adalah menatural atau naturalism, yaitu melakukan gerakan fisik secara alami, instinktif dalam mengatasi atau merespon sesuatu secara strategis dan berhasil.